Space langsung diamankan. Iya, dari RRQ Hoshi, dari Cloud sudah diamankan, dan dari Geek Fam sendiri mereka terbuka sangat bebas untuk Mini Pack Chow atau Paquito. Atau Esmeraldo. Paquito Esmeralda Dia lepas juga lagi, boleh. guys. Esmeralda. Jauhead. Wow, Jauhead. Paquitonya terlepas loh, Be. Iya. Apakah bakal coba diamankan Jauhead oleh Disney. tim RRQ Hoshi, Be? Kayaknya kalau untuk Paquito sendiri itu kayak Seven. hero yang butuh banyak banget ini nggak sih, syarat nggak sih? Kayak Akhirnya minimal dia nih, harus punya pasti 2 diambil. range gitu kan. Range-nya udah satu nih pasti. Range udah 1 ya kan. Satu Kalau lagi- emang mau diamankan ya sebenarnya oke-oke aja, tapi nanti apa yang bakal diamankan sama Psycho-nya? Tapi kalau misalkan aku punya feeling ya, kalau misalkan Arakiyoshi ngambil Paquito nggak tahu kenapa kayak nanti bakal jadi tank nggak sih? Apa Paquito? Psycho yang main. Paquito Iya, Iya, Psycho yang main ini. boleh Paquitonya. setuju. Karena walaupun saya pilihnya tetap Paquito tuh di samping ya, Iya. dibandingkan Paquito di arah mid lane, tapi kayaknya bakal tetap diambil deh. Wih, 2 petarung. Nah kan. Sudah aku bilang. R7 dengan Paquitonya dan juga Widih, 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 siap, siap, Hook, siap. Cek. Tuh kan. Ini, boy, gila kayaknya. Ngeri, 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 ngeri. Paquito dan juga Chow sudah diamankan Seiko oleh pakai tim RRQ Hoshi. Ini dua Paquito nih ke satu pasti. petinju, satu pesilat. Iya. Ya kan? Kungfu, kungfu, Kungfu. kungfu. Sudah Eh. diamankan. Apakah Geek Fam butuh juga petarung jarak dekat? Yuzong masih ada lagi loh. Yuzong masih ada. Petarung jarak dekat untuk nangkap 2 hero yang sangat-sangat nakal seperti ini sih Butuh yang paling CC. possible ya Badang. Tapi kan Badang nggak Sabar, bro. masuk ke meta Nggak banget. masuk Siap. meta. Susah banget, Iya, Be. susah banget. Badang itu di lane-nya Ke berat. Saidi. Benar. Badang itu Iya. pasti kalah sama Walaupun siapapun. hero setup untuk late game. Iya. Iya, tapi setup late game memang Badang emang ya paling oke untuk counter. Baik, Cuma masalahnya balik alhamdulillah. lagi. Ini keras Selesai banget. dia. Lawan 2 hero yang set 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 gitu kan. Repot-repot ini. Susah, ini- susah repot. Susah. Berat banget dari RRQ Hoshi, dia punya hero yang cukup tebal. Geek Fam untungnya Frieza bakal menggunakan Kagura, gue setuju banget. Asuransi di late game-nya juga cukup ngeburst dengan adanya Yigang Overton dari seorang Kagura. Dan jangan lupa itu range area of effect. Yes, Jadi range untuk area of mengkontes hero yang kayak Chopak itu yang sangat nempel seperti ini dibutuhkan banget. Tapi kalau misalnya ada aku sebut nama Wen Apa? One. Untuk siapa? untuk Geek Fam. Oh, setuju aja aku. Setuju kok. Oh, setuju aja aku. Pokoknya range ini menguntungin banget lah pokoknya. Ini kalau misalkan bikin ketemu kasarnya bikin Paquitonya itu nggak nyampe lah maksudnya kita. Iya. Bikin Paquitonya itu nggak bisa menyentuh, tapi minusnya adalah kalau misalnya Panwannya nggak sadar akan map atau map awareness agak sedikit kurang, dia bakal bisa di flank. Di flank. Di flank. Dia mungkin lagi bawa sama siapa depan, tapi dia nggak sadar tuh ada Paquito di samping. Iya. Atau nggak dia bakal coba di freestyle dulu, bos. Gitu. Iya benar. Freestyle dulu, bos. Terus dulu bos, dan kalau kita lihat udah ada Hayabusa yang akan dilarang bermain oleh RRQ Hoshi. Kalau dia pakai Hayabusa diamanin, berarti dia satu, B. Akan menggunakan marksman Iya, marksman lagi. cukup lemah. Maksudnya di early game. Marksman lembek lah. Bukan lemah. Marksman Granger lembek. mungkin. Bisa Granger, bisa juga kalau gua Atau dia mau main team fight malah karena itu dia nge-ban Hayabusa untuk meminimalisir dari split push. Kayak gitu. Oh bisa juga, karena emang Hayabusa kan split push-nya rada nyebelin ya Be ya. Burst damage dari supportnya diamanin. Respect terhadap seorang Finn. Iya. Loi, Farsha juga Parsha. Tapi ternyata masih ada Kadita. Masih Iya. ada Eudora. masih ada fail mungkin. Vel masih ada bener banget Gio. Dan Gio last pick, last band dari Oh. RRQ Hoshi. Last band dari RRQ Hoshi. Ya udah di band dulu. Tuh kan, dia nggak mau hero-hero ngedive, Be. Iya. Mas Lancelot. nih, Be, feeling gue, Be. Feeling gue Masman deh. Bisa jadi ya kayaknya. Gimana bakal menurut lo? ngambil- Bisa Granger loh diambil atau nggak Wen. Bisa jadi Chang'e juga. Bisa jadi juga. Ya bisa jadi Iya, cakep, bisa boleh, jadi Chang'e juga. bener. Kan untuk minimalisir hero yang wih itu squishy banget satu kali kena Tonros hilang. Oke, ada Roger. Roger. Roger Oh. menjadi pilihan kali ini dari Bisa Harit Genji Farm. juga, bisa Harit. Bisa Bisa Harit. Jangan lupa. Tapi Harit nggak mungkin setakut itu sih, Be, menurut gua. Iya, karena sebenarnya kalau kita ngomongin masalah kontes, Roger emang counternya adalah Harit One-one Iya. kah? sampai kapanpun. One-one kah? Karena ini Apakah- hero-hero yang sangat enak banget untuk makan one-one, bro. Iya. Ini makan one-one tuh kayak di lane ya, lawan Hayabusa. Udah gurih banget, gurih. Gord, Chang'e, Harit, Alice. Ya kan Harit bakal bermain sebagai mid laner mungkin yang bakal Chang'e sih. diamankan. Canggih. Aku juga lebih suka Chang'e sebenarnya. Canggih sih. Kalau misalkan Farsha udah di-ban, salah satu hero yang bisa nahan high ground Chang'e menurut aku. Canggih. Setuju aku juga. Iya. Tapi Wow. ada Harley yang tiba-tiba Support, muncul. Eudora, bro. Eudora. Oh, No, Eudora. single target burst damage. Yes, bener banget. Dan ini kita tebak-tebakan. KB, Paquitonya jadi tank atau enggak? Tank. Tank. Iya, Cowoknya tank. cowoknya tank. Gue Paquito tank. Paquito tank. Enggak apa-apa, salah urusan belakang. Urusan Yang belakang. Yang Last pick dari Geek Fam.
Last Mana pick dia? dari G-Fam. Last pick dari Geek Farm. Ini ada kemungkinan besar mungkin ke arah 1-1. Kadita. Paku itu pakai One-one. dipakai Kadita Saiko udah guys. ada Kagura, One enggak. Enggak ya? Jawheadnya bakal jadi support kayaknya sih. Yuzong sih. Yuzong lagi. Bentar, apa ya? Berat bro. Berat. Jangan. Yuzong ditempel-tempel. Di scaling ini mah. Iya di scaling Scaling, habis scaling Yuzong. ini mah, habis Yuzongnya. 1-1 gua. 1-1. Gua 1-1. Gak Oh, apa-apa iya. pilih pick aja. Waduh. Oh ya bener aja nih kayaknya nih sih. Ide. Kalau One ditabrak sih Ji, tapi Ji. Serius. Bro, GG Warna draft ditabrak picknya terus sih nih. guys. pasti. Cuma satu-satunya yang bisa Menang menjaga Geek Farm keberadaan sih, posisi Geek seorang Farm. gold laner agak sedikit jauh. Picknya adalah Wang 1-1. Iya. Benar-benar menjaga. Gila. Mantap lu Ji. Tahu nggak tidur sering-sering sama kami bro, tempelin palanya. Di Jadi dia- ini, di Land of Dawn. Kalau dia meleng, palanya suka gue beginin. Dang. Transfer. Sekali-sekali. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Kalau habis itu gue kayaknya nginep setahun di tempatnya KB dah. Jangan Wah, setahun jangan juga. setahun juga. Kalau setahun udah disuruh bayar. Oh iya sama benar-benar. kafe. Iya. Iya, Kosannya benar-benar. dia yang bayar. Oke, seperti yang sudah kudugung kali ini One menjadi pilihan terakhir dari Geek Fam dan No. Geek Fam memiliki kesempatan cukup besar untuk mendapatkan kemenangan di game kedua ini. Jujur, gue draft pick gue Geek Fam. Lu G-Fam. Gue Geek Fam. Dengan ada Wen, Jawhead, Roger, Esmeralda dan Betul. juga Kagura. Iya. Kalau gua masih dengan Araki Hoshi. KB. Aku milih di RRQ Hoshi Oke. karena ternyata kita tidak tepat 100%. Hah? Ternyata R7 yang pakai Paku itu. Yes, benar banget karena kita Oh. salah dan masih menjadi offlaner untuk seorang Paku itu. Tapi kita udah masuk ke game yang kedua. Akankah Geek ternyata Fam cowoknya dengan dipakai posisi yang Saiko, cukup Cok. kuat Tanknya kali ini Saiko. dengan hero yang Tanknya bisa Cok. dibilang early game-nya cukup mendorong ya? Sekarang pertanyaanku cuma satu sih, apakah kita akan melihat Flick Way of Dragon dari Psycho lagi seperti season yang ketiga dulu? Bukan season ketiga bro, zaman dia di NV. Flicker tak gitu. Wah itu yang bikin gue ngefans sama dia dulu. Gue bilang kok dan Paku itu bakal coba diganggu di arah top lane. Ada Aegis yang telah dikeluarkan, apakah first blood bakal didapatkan oleh seorang Adam di arah top lane. Memilih untuk mundur, satu hit. Lihat tuh, Ingat, guys. Adam masih level 1. Memilih untuk mundur dari seorang R7. Dipok begitu banyak damage-nya. Dan bahkan R7 harus kehilangan satu wave dari tim Geek Fam. Iya, satu wave ini tentunya akan jadi suatu kerugian bagi seorang R7 karena selain dari goldnya, XP-nya pun juga lumayan terkuras. Alright, bukan hanya itu aja di arah bottom lane. Whisking juga masih sabar dan Renty benar-benar mendominasi. Memukul mundur seorang Whisking. Dan di arah top lane hampir saja di pick off dari R7 Zuns. Benar-benar membuat R7 harus kehilangan satu buah flickernya. Fit dengan Mati nih, flank Finn. baik dari seorang Frieza. Permainan yang luar biasa, Bebil. Satu kearotan di arah mid lane membuat Finn harus tersungkur di arah top lane. Frieza juga flame set yang cukup baik di sana ya. Udah ada blessing duet dari seorang Albert. Ternyata dihindari dari payungnya saja. Nggak ada ojek payung di arah mid lane dari seorang Finn. Dan sementara itu kalau kita lihat ada Wiz yang saling berhadapan dengan Esmeralda Renvi. Dengan level yang sudah sama-sama level 4 sudah memiliki jurus terakhir. Dan kalau kita lihat Adam, benar-benar Adam membuat R7 tertunduk lesu di menit kedua ini. Karena gak ada flicker juga, tadi sempat digunakan flickernya di arah top lane sama R7 ketika dia terkena banyak poke dari Adam. Dan Ya. Turtle Camp by Mandiri kita udah lihat di sana udah colek-colek oleh para pemain tim RRQ Hoshi dan bahkan Geek Fam yang mencoba untuk men-take over. Ingat, kali ini Geek Fam berada di posisi yang menguntungkan dan Finn lagi-lagi di burst habis-habisan oleh seorang Frieza. Frieza mempunyai dendam seperti dengan seorang Finn yang langsung dihajar. Nggak pakai ampun, langsung ada crossbow of tank belum dikeluarkan karena masih Resepnya cooldown dicicil reduction terus di loh. arah top lane dari seorang Wang Wang. Benar banget, dan sementara itu kalau kita lihat tadi dari turtle-nya sudah bisa dimainkan oleh Geek Fam dan skor sementara 0-3. No, lihat kita lihat di sini. Albert sudah tahu posisi dari seorang Zuns dengan satu buah Art of Tivari membuat seorang Albert tahu keberadaan dari seorang Zuns. Bakal coba dipasang dengan blessing duet di arah belakang. Bakal coba dihindari Mati, saja. Albert. Mirror image masih bisa ke arah belakang dan dia Cok. nggak langsung buru-buru mencet mirror image karena ada Unstoppable Force di arah top lane. Betul sekali, dan hampir saja seorang Albert kehilangan nyawanya setelah dapat serangan dari Wan dan juga seorang Zuns di situ. Dan kita lihat di mid lane kali ini Psycho sebagai support atau Persepen tank tukaran dari tim sama RRQ si Whisking ya. masih mencoba untuk membuka map terlebih dahulu, melihat pergerakan-pergerakan Gak kuat yang dilakukan Persepen dari sama pemain-pemain 1-1. Geek Fam. Item build-nya silakan Ini entah kenapa kayak dejavu sedikit sih melihat Albert dengan build seperti ini. Dia nimble blade ditahan, dia langsung bikin Demon Hunter Sword secepat mungkin. Kayak gimana caranya mungkin ya di menit keempat sebelum menit yang kelima tuh dia udah dapat Demon Hunter Sword. Lo tau gak kenapa dia buru-buru dia Hunter Sword? Kenapa? Dia mau nge-pick 1-1, percaya sama gue. Lihat, Iya, Demon emang Hunter itu Sword. satu-satunya cara. Iya, Abis nggak itu mau. dia bakal menghindari serangan dari One mungkin dengan Wind of Nature. soalnya lane-nya dari R7 ada agak sedikit kalah. Ya. R7 kalah dengan 1-1-nya jadi harus melakukan rotasi dan
dari Albert itu tidak mungkin rotasi ke arah R7. Kalau lo sadar, R7 itu ditinggalin walaupun kalah. Ya. Jadi mending dia rotasi dulu, Whisking-nya di arah top lane atau Whisking-nya di arah bottom lane, baru Albert roaming ke sana. Ya, Gitu. setuju. Dan kalau ini kita lihat dari masing-masing tim, nah udah ada blazing duel yang dilakukan oleh seorang Albert di sana mencoba untuk menghilangkan seorang Sus. Way of Dragon ke arah Sus di sana, tapi masih belum ada damage yang menggambarkan penyakit ke arah seorang Sun yang masih Sakit dengan Rogernya, darah Cok. yang sangat-sangat besar. Permainannya bagus banget dari Bebiu, tapi walaupun digocek masih bisa selamat di sana. Albert terkena pressure di arah Purple Buff, bagus banget dari Geekfam. Bakal coba untuk mengusir mundur seorang Albert, memilih untuk memberikan damage saja di sana dari Bebiu. Mereka nggak takut karena mereka sudah tahu dari para pemain dari tim Arkeoshi kehilangan satu playernya. Langsung fokus ke arah Turtle yang takut ayah dari seorang Bebiu, nggak mau meninggalkan sedikit momentum, nggak mau ngelepasin momentum yang mereka dapatkan. Dua Dragon langsung ke arah sana. Zeus hanya ngelewatin gerbang dari arah River. Kalau Iya, sekali kita lihat Paku dari itu udah R7 main-main. sendiri sudah Nanti dapat pindah lane, push ke R7 arah pun. bottom lane di sana, tapi Renvi seperti datang tepat waktu Kick untuk farm. mencoba menggagalkan serangan yang Ih, dilakukan nggak oleh lewat one seorang- nih. Lagi dan lagi Sakit ada one-one-nya, memberikan Cok. makanan yang luar biasa dengan stiker jempolnya. R7, Whisking Pas nggak nanti bisa hari membendung apa, pergerakan Stan? seorang one-one yang Besok, harusnya Stan. kuat di arah late game. Di late game udah dapetin 2 poin kill dan dia tidak tershutdown sama sekali. Well, farming ini bisa menjadi bencana untuk tim Arkeoshi di arah mid dan late game. Iya, setuju banget sama yang dikatakan oleh Oji. Dan kali ini Psycho yang masih mencoba untuk melakukan pergerakan melihat selak beluk di mana lawan-lawannya berada. Ada Sus dan juga Fierce di situ. Tapi kalau aku lihat ya Oji, di sini Pakuitonya akhirnya roaming ke bottom lane. Yes, Pakuitonya roaming karena dia berada di arah bottom lane dan power goldnya Adam memiliki 4.000 gold, jauh sekali dibandingkan seorang Albert yang memiliki 3.000. Tapi ingat, ini kalau misalnya Drake ke arah late game, Bahaya ya. Whisking-nya sih bakal tempelin one-one, abis. Ketika di crossbow of tank, dia tinggal apa? Dia tinggal gunain Winter Truncheon-nya. The Way Yeah. of Dragon bakal dikeluarkan oleh seorang Psycho. Oh, Purifier telah Udah dikeluarkan Puri, guys. di menit yang ke-553. Tandanya 1,5 menit ke depan tidak akan ada satu buah Purifier. Sedangkan di arah bottom lane, Baby coba untuk mendapatkan satu buah turret. R7 bakal coba untuk R7 bertahan, tapi ditekan sepertinya nggak terus, kuat. guys. Nggak akan kuat di arah bottom lane. Ada Baby dan juga Adam dari R7. Iya, Adam selalu melihat pergerakan R7. Dimanapun R7 berada, di situ ada Adam. Kalau kita lihatkan dari Albert, yang sedang sangat berusaha sekali mendapatkan Dilempar nih. stacknya ya kali ini. Ejector dikeluarkan ke belakang. Wih, gitu kalau kata Sun. Sekali pegang ke sekolah, wih, wih. Oke, kita back to the game. Renvi mau coba untuk mengganggu pergerakan. Wih, dilempar lagi oleh seorang Sun. Saya bakal coba untuk menendang seorang Adam. Udah nggak ada semua tank dan langsung ternyata di sana gak ada yang masuk dan seorang Whisky dihindari saja. Langsung satu buah terkawan Sakit maut. Rogernya sih. Serigala berbulu domba menumbangkan seorang Arkeoshi dari Finn di arah mid lane. Permainan yang luar biasa dari seorang Bebiu. Baby menunjukkan taringnya dengan Roger, serigala berbulu domba. What a play from Babiu. Iya, 4 kill sudah diamankan oleh Babiu dan Turtle yang ketiga sudah hadir tengah-tengah lane off dan kali ini menjadi objektif dari tim Geekfam. Ini menambah pundi-pundi gold tentunya bagi tim Geekfam sendiri, apalagi untuk Babiu. Tiga turtle ya, Be, diamanin ya? 3 turtle diamankan ditambah dengan dari tadi ya. Entah kenapa Freeze-nya ini nempelin banget si Finn-nya. Ya. Dia yang nempelin banget Balas- Finn-nya balas biar dendam. dapetin momentum untuk mapping. Sehingga Baby datang kayak tadi, tinggal dia like and punch ya kan, dia habis itu one hit terakhir ke arah seorang Finn. Hingga Finn-nya tumbang 4 kali berturut-turut. Bro, serigala berbulu domba nih bro. Apa? Bukan kaleng-kaleng, tapi di arah top lane sepertinya Tidak. Renvi bakal coba dihajar. Back from R7 Malaysia kali ini ada bakal tuh. coba berdepetan dengan seorang Albert karena mereka tahu potensi yang cukup kuat. Tapi di arah mid lane lagi dan lagi seperti kata Profesor KB. Kan? Flame Shoot Israel Mati menjadi lagi pilihan orangnya, Whisky bakal coba Cok. dikembang unstoppable Whisky, folder mati, seorang guys. Babiu. Bener seperti kata Profesor, Finn bakal menjadi bulan-bulanan game ketiga menjadi nih. target lock dari tim Geekfam ID. Iya, ada Psycho yang mencoba untuk melakukan defense ke ada bottom lane dan di situ ada Adam yang jadi korban selanjutnya tapi masih bisa bertahan. Sementara itu, aja di sektor ke belakang, Psycho mendapatkan serangan dari seorang Suns. Masih belum bisa ada damage yang masuk ke arah Psycho. Geekfam tahu kalau mereka drag game ini ke arah late game, mereka bisa menjadi salah satu momentum kembalinya tim Arkeoshi. Ya. Tapi mereka bakal ngepres ada-adanya, melakukan yang terbaik. Lihat, Psycho sampai ditembak terus. Psycho nggak dikasih kesempatan untuk melakukan kick siapapun dari tim Geekfam. Ya. Nggak ada kesempatan sama sekali dari Psycho, even itu ngincer seorang Adam sekalipun, Profesor. Ya entah kenapa kalau misalkan ngincer Adam malah rugi karena dia punya Needles of Flowers. Kalau misalkan dia Way of Dragon itu instant purify dan ditambah di sini Adam juga gak punya Aegis.
Tapi kalau misalkan mereka ngincer ke arah Bebio dari seorang Psycho-nya, kita tahu sendiri bahwa Way of Dragon sekarang kan nggak bisa 2 kali kan? Iya. Nggak bisa 2 kali benar-benar immune gitu loh. Kalau misalkan dia menggunakan Way of Dragon pertama, Way of Dragon yang keduanya ini tidak memiliki efek immune sama sekali karena Chow sudah di-adjust tempo hari. Nah, itu dia informasi yang sangat baik sekali untuk kalian yang ada di rumah. Dan pastikan kalau yang lagi nonton di rumah, ajak saudara-saudara kalian, teman mantan pacar kalian untuk nonton sekarang. Dan kalau kita lihat sekarang tershutdown lah seorang Bebio. Pecah celengan. Gajian untuk seorang Albert bersama dengan seorang Finn. Sedangkan ada Bapak Rotet terhormat muncul kali ini di Way of Dragon kepada seorang Zeus. Zeus memilih untuk mundur. Bakal coba dihajar Psycho-nya tapi ternyata Freeze lebih memilih ke arah seorang Albert dan juga Finn yang sudah nggak ada. Albert kali ini bakal coba untuk menggocek kiri kanan depan belakang. Retribution telah dikeluarkan. Bisa lari nih Masih Albert. coba berada di sana. Langsung ada Blazing Duet kan? Tidak ada Blazing Duet dan bahkan hilang sekejap mata. Belum untuk bergerak. Dilempar ejektornya langsung hilang Albert di arah bottom lane. Whisking masih bertahan di arah top lane untuk mendapatkan 1 buah turret tambahan. Iya. 2 jungler mereka sudah harus hilang di tengah pertandingan, tapi masih ada Wen dari Adam yang langsung aja ngepok dirinya ke arah Lord yang terhormat. Ini kalau kita lihat sudah ada ejektor ke arah R7. Belum bisa membuat seorang R7 pulang. Dan ini nggak bagus banget sih harusnya kalau misalnya mereka memaksakan keadaan. Karena Albert bentar lagi muncul, masih terlalu lama. Dari tim Ararkyoshi bisa untuk melakukan tabrak terhadap Baby dan juga Adam. Apakah bakal di all out? Enggak sepertinya. Karena ini Lord di menit yang ke-12. Iya. Mereka cuma manfaatin top lane. Ya relakan saja. Relakanlah ingatanmu. Gitu kan? Lepaskan. Lordnya belum terlalu sakit karena masih Ya level lupa 1 namanya guys. juga orang lupa Iya. manusia. Golden Staff masih belum jadi nih by the way. Dari Cloud-nya Albert. Dan sampai sekarang mungkin kalau dari segi pattern farming mungkin harus dikejar. Ya. Karena Lord-nya udah bakal on the way. Benar banget sih. Dan kalau kita lihat sendiri dari Roger-nya udah ada Windtalker, udah ada Endless Battle, dan juga ada Raptor Message. Ini benar-benar udah nggak sulit terbendung ya. Atena, Bapak iki mas. Iya, apalagi misalkan kita melihat tadi shutdown-nya juga terkena magical damage. Jadi Iya. mau nggak mau ya memang harus main lebih aman dulu dari Vin ya. Jangan sampai dia yang keculik duluan. Apalagi ini high ground dari Ararkyoshi. Tadi bilang minim banget. Ini main boost gak sih? Main bush Main atau bush main nggak di sih? depan turret. Iya. Jangan sampai di dalam turret. Tuh lihat gold dari Bebiu 7.800 sedangkan dari seorang Albert masih di 6.300 bakal coba dipaksa ke arah belakang. R7 bakal coba untuk bertahan tapi Bebiu di arah bottom lane sudah berhasil mendapatkan 1 buah turret tambahan ini tertarik Adam di garis depan bersama dengan Sun nggak boleh terlalu fokus di arah sana. Mereka bakal coba untuk membagi 2 bagian dan Psycho yang dilemparkan berapa terjadi Psycho bakal coba ditumpangin masih ada 1 potential. Nice. Frieza dengan kekeran yang berhasil Geekfam membuat seorang slow. Psycho ini menjadi kemenangan untuk Geekfam seharusnya kalau mereka bisa untuk fokus Resident ke arah belakang yang cukup baik dan bakal dilempar lagi dari seorang Wizard saja save the day. Iya, Sakit kegurannya, Cok. Udah sangat-sangat sekarang, tapi diam-diam seorang Finn yang harus dilakukan oleh seorang Adam kali ini. Adam yang bukan Jordan masih mencoba untuk beraksi di sana. Adam menjadi pilihan dan shutdown semuanya menuju ke arah seorang Adam. Mega kali dapat oleh seorang Frieza. Sakit kegurannya, guys. Diri bakal coba dihajar seorang yang mendapatkan Ararkyoshi kehilangan seorang Albert. Apakah ini akan menjadi momentum untuk tim Geekfam? Geekfam take the game. So, Game ketiga, guys. Di bencana. Bebiu dan kawan-kawan membelikan permainan yang luar Seru-seru. biasa dan membawa game ini ke game yang ketiga. Bener banget, Geekfam menunjukkan kualitasnya sebagai penantang sang juara bertahan. Mampu membawa match ini menjadi game